Kumodeska Nanika, pertarungan antara pahlawan dan Raja Iblis. Pertarungan ini telah diulang berkali-kali di dunia ini. Raja Iblis yang memerintah semua ras iblis. Hanya ada satu Raja Iblis di setiap zaman. Saat Raja Iblis di zaman ini dikalahkan, Iblis dengan kekuatan yang luar biasa akan menjadi Raja Iblis yang baru di masa depan. Beginilah cara dunia bekerja. Karena itu, garis keturunan Raja Iblis tak akan pernah musnah. Raja Iblis dapat meratakan gunung dengan kekuatan mereka yang abnormal. Raja Iblis yang dapat menggunakan sihir dan ribuan teknik, memiliki permusuhan dan kebencian yang kuat kepada ras manusia adalah hal yang biasa bagi Raja Iblis. Harapan ras manusia, pahlawan yang bertarung melawan Raja Iblis. Pertarungan antara pahlawan dan Raja Iblis persis seperti jungkat-jungkit. Jika pahlawan dapat membunuh Raja Iblis, maka Raja Iblis dapat mengusir pahlawan. Sama dengan Raja Iblis, keberadaan pahlawan juga tidak dapat musnah. Pertarungan antara keduanya terus berlanjut tanpa henti. Ini adalah takdir dunia ini. Jika ada tragedi, hubungan antara pahlawan dan Raja Iblis akan menjadi satu sama lain. Keduanya merupakan master sihir dimensi yang langka, sihir yang dapat mengendalikan ruang dan dimensi. Mereka menggunakan sihir mereka sesuai dengan takdir mereka sendiri. Dua sihir berbenturan, dunia menjerit. Keduanya, pahlawan dan Raja Iblis musnah karena tidak bisa menahan kekuatan sihir mereka sendiri. Hasil dari benturan kedua sihir tersebut melintasi dimensi dan mencapai dunia lain. Ledakan besar meledak di dunia yang disebut bumi, di negara Jepang, di sekolah menengah tertentu. Di ruang kelas, total 26 orang termasuk guru dan murid-murid yang tewas setelah menerima serangan sihir secara langsung. Kasus tersebut diberitakan sebagai ledakan besar yang misterius. Tetapi bagi mereka yang mati, tidak mengetahui tentang berita tersebut, walaupun mereka bereinkarnasi sekalipun. Itu karena jiwa mereka berpindah tempat ke dunia di mana pahlawan bertarung melawan Raja Iblis. Jiwa mereka menyebar di dunia baru, dan setiap satu dari mereka akan bereinkarnasi menjadi kehidupan baru. Ini adalah cerita salah satu dari mereka. Ugoga. Aku mencoba untuk mengerang, tapi sepertinya tidak bisa. Apakah tubuhku dalam kondisi kritis? Oke, tenang. Tidak ada yang sakit di tubuhku. Aku ingat bahwa aku sedang belajar bahasa Jepang. Lalu tiba-tiba aku diserang oleh sakit yang teramat sangat. Aku mungkin pingsan setelahnya, tapi sekarang tidak terasa sakit. Jika aku membuka mata, di sini gelap gulita, jadi aku tidak tahu sedang berada di mana. Atau mungkin aku harus berkata bahwa aku tidak dapat bergerak, dan aku dapat merasakan kalau tubuhku ditutupi sesuatu. Apakah ini yang disebut keadaan vegetatif? Walaupun aku tidak ingin mengakuinya, tetapi kemungkinannya sangat tinggi di situasi seperti ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada waktu itu, tapi sepertinya aku menjadi orang yang berada dalam keadaan vegetatif. Tidak mungkin. Hanya kesadaranku tidak dapat menggerakkan tubuhku, dan sepertinya aku tidak memiliki 5 panca indera. Ini pasti gila. Tidak mungkin. Saat aku memikirkannya barusan, samar-samar aku mendengar suara gemerisik. Ini artinya aku masih memiliki indera pendengaran. Walaupun aku dapat mendengar, itu tidak mengubah situasi saat ini. Dang! Oh, apaan tuh? Aku menabrak sesuatu. Aku merasakan sakit barusan. Apa artinya aku memiliki indera peraba? Aku harus tenang untuk sekarang. Berpikir secara rasional, aku merasa sedikit tidak nyaman, tapi sepertinya aku dapat menggerakkan tubuhku. Ya ampun,
salah menyimpulkan bahwa aku berada dalam kondisi vegetatif. Sesaat yang lalu, tubuhku ditutupi sesuatu, tapi sepertinya benda itu dalam keadaan yang sama sekarang. Tidak, ini bukan hal yang dapat ditertawakan. Situasi apa ini? Aku diculik dan dimasukkan ke dalam karung? Tidak. Siapa yang akan mendapat untung dengan menculikku? Bagaimanapun, aku harus kabur. Krak. Saat aku mencoba menggunakan tenaga untuk menggerakkan tubuhku, sesuatu yang menutupi tubuhku mulai pecah. Sepertinya bukan karung. Aku penasaran, apa ini? Ini agak lembut dan agak keras. Perasaan yang misterius. Ya, aku hanya perlu terus bergerak untuk menghancurkannya. Aku akan menghancurkannya dan langsung kabur. Krak. Terbuka. Aku merangkak keluar mulai dari kepala. Dengan ini, aku bebas. Di depan mataku ada begitu banyak laba-laba yang merangkak. Apa-apaan dengan pasukan laba-laba sebanyak ini? Setiap dari mereka memiliki ukuran yang sama denganku. Sepertinya mereka keluar dari sesuatu yang menyerupai telur. Jadi, suara gemericik yang aku dengar adalah ini. Secara insting aku mundur. Sesuatu menabrak kakiku dan aku menoleh. Apakah ini itu? Sesuatu yang aku merangkak keluar beberapa waktu lalu? Bagaimanapun, benda ini terlihat seperti telur dari pasukan laba-laba. Apakah hanya imajinasiku saja? Daripada terlihat seperti telur, bukankah ini memang telur? Sekali lagi, aku memeriksa diriku sendiri. Leherku tidak bisa bergerak. Tapi di pandanganku, aku melihat sesuatu seperti kaki. Kaki laba-laba. Tenang dulu. Apa ini itu? Apakah benar itu yang populer di internet? Tidak. Seperti di novel, ada seseorang seperti dewa yang memberikan hak istimewa. Aku tidak dapat apapun, jadi pastinya ini berbeda. Tidak peduli bagaimana melihatnya, masih ada pola di mana dewa tidak keluar. Kandidat pahlawan untuk seorang pria dan seorang putri jahat untuk wanita merupakan salah satu polanya juga. Aku melihat ke samping sekali lagi. Mirip dengan laba-laba yang sedang bergerak. Ada kaki tipis seperti kawat. Aku mencoba menggerakkan kakiku. Ini bekerja seperti yang aku inginkan. Meskipun melarikan diri dari kenyataan adalah keahlianku, tapi aku harus mengakuinya di sini. Sepertinya aku berinkarnasi sebagai laba-laba.